ini nggak boleh digugat nih sampai abad 18. Jadi kalau tadi Laya bilang, inilah pengertian Jangan saya. lari dari cerita Alkitab Itu, ya, jangan iya, lari, iya. jangan lari. Iya ya, ini kita bicara Tritunggal konsili. Nah sekarang kalau Lai bilang inilah pengertian saya Tritunggal, itu setelah abad 18 Lai mengatakan. Makanya kalau Lai ke toko-toko Katolik atau Kristen tuh udah nggak ada patung seperti ini. Biasanya Last Supper, Yesus bersama para rasul atau Yesus sendirian. Nggak ada lagi Bapa Putra Roh Kudus dalam satu patung tuh nggak ada. Tapi dulu Tritunggal ini kalau Lai mau bilang inilah Tritunggal yang saya mengerti, bukan Lai. Nah Tritunggal sejati ini abad keempat seperti ini. Nah, ini ada di Museum Vatikan yang ada di Basilika Santo Petrus. Itulah. Nah, kalau mau Tritunggal harus seperti ini konsili nih. Tiga pribadi yang sama, pria dewasa berjenggot yang sama. Ini nih, aslinya Tritunggal ini. Homoousios. Ini nih. Gitu loh, Lai. Oke, Saya Le. pengajar Tritunggal dulu, Lai. Oke, Le. Heeh. Dan saya juga, Le, bukan meninggikan diri saya sendiri. Tuhanlah kemuliaan hanya bagi Allah. Sola Deo Gloria. Saya juga pertohonan sejak tahun 2000 di HKBP. Saya berkhotbah, saya mengajarkan Tritunggal, Le. Jadi kita tadi, maksud saya bukan mau menonjolkan diri, saya tetap merendah dan saya juga percaya pada kitab suci seperti di Ulangan pasal 29 hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah, hal-hal yang nyatakan bagi kita dan anak-anak kita. Kita tidak pernah mengetahui siapa Allah sebenarnya karena dia hanya menyingkapkan sebagian tentang dia kepada kita. Jadi apa yang kita, porsi yang kita bisa terima adalah sebatas yang nyatakan dalam kitab suci. Jadi saya kembali ke poin tadi bahwa Yahweh telah berfirman tentang tuannya Daud itu yang nanti akan ditinggikan setinggi-tingginya. Di bawah kakinya lah semua musuh-musuhnya menjadi tumpuan kaki Yesus Kristus. Begitu, Le. Jadi, Iya. oke, saya nggak lama-lama di sini, Leku. Saya baru pertama ini saya komunikasi dengan namanya Samuel Syaan. Saya menyimak debat Anda dengan Unitarian. Bapak siapa itu ya? Yang Beni Rawan. moderatornya siapa Beni moderatornya? Rawan. Ya? Beni Rawan. Denny Irawan yang ya, kalau saya senyum-senyum aja mendengar itu, mendengar debat kalian itu karena Samuel Syaan di Oneness atau Jesus Only, tapi di sebelah kanan Unitarian itu menyatakan Yesus itulah ciptaan atau bukan Tuhan lah gitu ya. Jadi gitu, Leku, saya mau terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi diskusi tentang Iya. Tritunggal. Oke, Le. Mulai hati. Terima kasih. Ores Le ya. Ores Mikana ya, Mikana. Nah, jadi kan tadi Luman Raja bilang bagaimana Yesus ditinggikan. Saya mau kasih ayat, cuman dia udah turun. Mudah-mudahan dia masih dengar di bawah. Yesus berkata, ketika kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Nah, meninggikan mana anak manusia itu apa selain Ayat daripada 28. yang dituduhkan? Yaitu meninggikan dia ketika Musa, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia ditinggikan. Nah, ketika anak manusia disalib, itu kan ada salib tuh di atas tulisannya Indri, yang di bahasa Ibrani kan YHWH. Disitulah Yesus ditinggikan, dinyatakan bahwa dia adalah Yahweh itu. Ketika kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Yahweh. Itu. Bukan yang tiga begini. Itu loh, Luman Raja. Kalau Jadi masih bukan dengar di tafsir, bawah. Iya, bukan tafsir itu. Itu udah tertulis begitu. Bukan tafsir, bukan asumsi. Bahwa Yesus dialah Yod-He-Vav-He yang dipanggil Bapa oleh umatnya yang telah dia khususkan itu, yaitu bangsa Israel. Yesus di situ udah nggak pakai kiasan lagi. Jadi kalau tadi Luman Raja, kita nggak kenal Allah kita sebenarnya siapa. Wah, itu dia. Kalau saya udah kenal, Yesus berkata akulah dia. Jika kamu menanyakan Bapak itu, berarti kamu nggak kenal aku selama ini, kan gitu. Benar nggak, Bro? Iya. Selamat sore, Doltan, yang huruf vokalnya saya geser. Ya, shalom host. Selamat malam teman-teman, abang-abangku. Ya, shalom. Shalom. Shalom Bang Dalton.
Katanya sudah sembuh. Ya kalau nggak dusta bukan CO lah. Salam. Tritunggal adalah komal-komal sampah, paham? Nah, Bill. Nah ini juga, Bill terjebak dengan saya dulu buka komal, tidak pernah saya berpihak kepada siapapun. Mungkin komal yang toleransi dari dulu saya. Memang Ompot jaga buka komal Tritunggal, nyana kan? Tenang Ompot, tenang situ Ompot. Oh, iya. Ompot tidak pernah buka komal Tritunggal. Saya nggak akan menyentuh Ompot. Kalau ada ya diingatin lah sedikit-sedikit. Komal Ompot itu selalu saya lihat itu Bang hujat Nelson naik, menghujat, Bang Nelson. hujat menghujat, tapi Ompot Bang Nelson naik. Selesaikan Tidak tadi tegas. diskusi yang tadi. Sudah, jangan ke Ompot dulu, sabar dulu. nggak usah juga seperti itu. Oke. Jadi memang kalau saya pergi ke tempatnya komalnya mereka, justru ya hostnya itu menyerang saya walaupun saya memberikan data kebenaran nggak pernah direspon baik. Justru yang kebenaran disalahkan oleh hostnya. Ngapain saya naik di tempatnya Tritunggal kalau hostnya bodoh begitu semua? Iya, coba kita lanjut tadi diskusi Yes, host, antara Bang saya Budi. ingin berpendapat sedikit, host. Ya silakan Pak Kura-Kura. Mohon maaf. Begini ya, saya kurang setuju kalau tadi ada istilah diadu domba ya. Sebab dikatakan bahwa ini ranah privat. Sebab masalah ketuhanan itu problem umat gitu. Bukan ranah adu domba. Kalau kita melihatnya, saya sebagai muslim itu saya akan mencari di antara keduanya ini mana yang lebih ilmiah. Nah, itu kan edukasinya di situ gitu. Jadi kalau kita mau beranggapan seperti ring tinju ya kita bergontok-gontokan beradu di ring tinju. Ketika turun dari ring tinju kita biasa aja gitu, maksud saya itu. Jadi tidak tepat lah kalau dikatakan adu domba itu, sebab pembicaraan konsep ketuhanan atau religi itu bukan ranah pribadi, tapi problem umat harus mengetahui bagaimana itu bisa menjadi lebih baik gitu ya, begitu Has. Betul. Saya kira Host minta izin. Yang bicara ini apa? Muslim atau? Muslim. Ompot, Ini Muslim. yang saya maksudkan tadi, ini ranah Kristen, Bang. Kalau Anda fine-fine aja Anda dengar. Bahkan Anda ketawa-ketiwi mungkin. Coba kalau Anda sesama Muslim yang diskusi, saling berselisih. Coba. Kan itu kan framing Anda, saya ketawa ketiwi. Kalau saya ini orangnya edukatif. Bukan bilang Anda ketawa ketiwi, orang ketawa ketiwi. Iya kan, barusan Anda menuduh saya ketawa ketiwi. Saya ini kan tidak seperti itu tuduhan Anda, itu Anda framing. Saya ini hanya mencari mana yang lebih ilmiah di antara keduanya. Sebab ada sesuatu yang harus kan saya petik di situ. Saya bilang, ini kan bagi saya kan kami Kristen. Jadi kami harus punya ada border di situ. Iya kan? Makanya saya bilang ini ruang privat. Mungkin Anda nggak ketawa, orang lain di luar sana pasti ada, wah itu Kristen sama Kristen berantem, kontok-kontokan. Berbeda. Coba. Begini Ompot, betul. Keyakinan itu privat memang. Tetapi ketika ini dibicarakan di publik, ini menjadi milik publik sebab semua orang berhak tahu. Kan Islam, Kristen itu punya misi yang sama. Apa itu? Syiar. Kami Muslim juga punya kewajiban untuk syiar. Begitu juga Kristen, sebarkanlah seluruh Injil ke seluruh bangsa. Sebarkanlah Injil seluruh bangsa. Persoalannya kemudian, mampukah kita mensiarkan agama ini dengan cara-cara yang ditentukan sesuai dengan agama masing-masing? Saya kira tidak ada masalah kita membahas masalah ketuhanan ini di ruang publik selama itu kita lakukan dengan cara-cara yang akademis gitu loh. Itu aja persoalannya. Izin, Ikes. Izin saya mau turun, ada mau jawab telepon masuk ini. Izin. Oke, Ompot. Besok bisa bergabung lagi Ompot ya, disambung ulang ya. Makasih banyak ya. Makasih ya, God bless you ya. Oke Ompot ya. You God bless Ompot. Boleh Ya, saya kembali ke Bang Nelson tadi ini.
Bang Nelson belum menjawab tadi narasi dari Bang Billy, ya kan? Seperti itu. Jadi bisa dilanjut mungkin. Mungkin sebelum dimulai Bang Nelson menyiapkan narasinya, ya silakan murah hati apa yang mau disampaikan. Host, monitor. Yes, itu. Boleh saya berpendapat, host? Itu moderator sudah persilahkan tadi itu. Itu saya ngomong nggak dengar apa? Iya. Oke. Teman-teman, berdiskusi itu kita harus memang membawa isi kepala kita yang benar gitu loh. Jangan nanti bawa isi kepala itu yang ini loh. Yang amburadul gitu loh, kacau balau gitu kan. Yang teratur. Karena apa? Yang kita diskusikan kan di sini suatu kebenaran di dalam keyakinan kita masing-masing. Jadi kalau yang dibawa keyakinan kita ya harus pakai isi kepala yang apa lah ya dibilang, yang waras ya gitu ya, Mas ya. Yes. Jadi kalau yang dibawa isi kepala yang ini yang ambigu atau bingung, kalau dibilang Billy dungu dan tolol, ya susah gitu loh. Nggak ada masalah itu dukun itu. Dungu kan lawannya pintar, miskin lawannya kaya. Tapi perhati, Yesus Kristus mengatakan bodoh dan tolol, kamu tidak bilang ambigu dia. Iya sih, tapi kan Billy sering bilang kalau Tritunggal itu kalau berdiskusi selalu mengedepankan congornya sehingga keluarlah kata-kata dungu dan tolol, itu yang saya maksud. Nggak ada masalah itu dungu itu. Yang Nah, kita abaikan lah masalah-masalah itu. Ini kita kembali ke substansinya lah. Kita abaikan aja lah, itu nggak begitu esensial banget gitu. Ini kita membahas masalah ketuhanan aja. Kita kembali ke masalah ketuhanan. Saya rasa sih, betul. Saya rasa sih itu tak penting sebenarnya untuk mau menasehati teman-teman yang namanya di saat diskusi ada nada-nadanya. Jadi percuma juga atau gimana, tidak penting sekali lah kalau kita mau nasihat sesama. Saya mau katakan kita menghadapi orang-orang yang bukan Kristen ngaku Kristen, itu Tritunggal gitu. Memang Tritunggal bukan Kristen, bukan pengikut Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Jadi Tritunggal tuh menyembah manusia. Yang menebus dosa mereka itu manusia. Jadi itu yang kita tapi mereka ngaku Kristen, mereka dari Alkitab gitu. Jangan, kalian bukan Kristen, jangan bernarasi dari Alkitab, bawa-bawa ayat-ayat firman Tuhan, jangan. Kalian bukan pengikut Yesus Kristus. Oke. Kalian pengikut manusia. Tadi mereka bilang Tunggu dulu bang, tunggu sedikit. Saya bantah dengan Bang Asok. Bang Asok dapat datanya dari mana Bang Asok? Bahwasanya kalian mengatakan Yesus manusia bukan? Saya tanya. Halo. Jawab. Gini Bang King, pertanyaannya, kalian mengatakan Yesus manusia Abang bukan? meyakini atau mengimani Yesus itu manusia bukan? Itu dulu. Jangan bantah-bantah asal bantah. Kita tapi begini, ini Bang. kebenaran Suara kalian saya- selalu- Suara saya ada nggak, Host? Suara saya ada nggak, Host? Tadi hilang tadi. Iya. Ada yang bantah saya, silahkan. Tritunggal itu yang orang paham Tritunggal bukanlah Kristen karena mereka itu memang manusia gitu ya. Yang menebus, yang mati harus jadi manusia baru bisa mati untuk menebus dosa. Kalau kami Kristen di Alkitab mengatakan Tuhan yang mati, Tuhan yang menebus dosa. Jadi yang lahir Tuhan, bukanlah manusia. Jadi silakan bantah kalau Tritunggal. Kalau yang saya katakan tidak benar. Ya. Aso ini Kristen atau apa ini? Atau ateis atau apa? Kami Kristen, karena kami menyembah Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ya, Alkitabiah dia. Oh gitu ya. Jika Kamu satu bisa dulu. baca dulu Satu dulu. 2 Yohanes 10 Aso. Pak Nelson,
Justru kami tersinggung, kami bilang Tuhan, kalian bilang manusia. Iya, Mana lebih tinggi Tuhan dengan manusia? Kalian mengakui nggak Yesus Kristus manusia? Iya, makanya perlu belajar, Ya, belajar secara kalian formal harus ya. Kalau Kamu tahu nggak? Kalian Kamu bantah. tahu nggak istilah kristologi itu apa? Kristologi Nggak itu usah apa pakai coba? kristologi. Kamu pernah belajar nggak? Tadi Sekarang saya tanya, diskusi dengan Tritunggal. kamu percaya nggak Dia Yesus Kristus bilang manusia? yang mati itu di kayu salib manusia, bukanlah Tuhan. Apakah itu benar, Bang Nelson? Itu berangkat dari pertanyaan yang salah. Jadi tidak ada jawaban untuk pertanyaan yang salah, jawaban yang benar. Oke. Perbaiki dulu pertanyaanmu. Oke. Kalau sudah salah Oke, bertanya, Nelson. maka jawabannya tidak akan pernah benar. Begini Nelson, Kamu harus di dalam belajar pemahaman dulu, Tritunggal, belajar begini. yang sering kami dengar ada 3 pribadi, pribadi Bapa bukan pribadi Anak bukan pribadi Roh Kudus. Namun ketiganya ini satu hakikat, yaitu Allah. Nah, ketiganya ini kerjasama. Namun di waktu penyalipan ini nih, ya ditanya yang mati itu apanya? Itu loh, yang mati itu kemanusiaannya. Lalu kerjasamanya Betul, dibatalin. belajar orang ini Kan mencampur gitu. baur segala sesuatu. Makanya gini bro. Saya kasih tahu kamu dulu ya, bro. Kamu Sebentar Billy, ini kan giliran saya ini. Sabar. Kitab kamu itu Alkitab atau Kristologi? Coba Pak kasih tahu dulu kami. Justru kamu yang tidak punya apa-apa. Alkitab Elai itu Trinitarian teks, ya, bukan oneness track. Tidak ada yang pakai lain. Ya. Jadi kamu nggak punya kitab suci di dunia ini, mana? Kristologi, kitab Kristologi. Coba, mana? Inilah kitabnya oneness atau JO atau apa? Saksi Yehova itu masih mending loh. Membuat Alkitab Sama kalian. Di mana? Coba tunjukkan ke saya Alkitabnya. Ini Gimana? satu-satu dulu mau berbicara dengan Bang Nelson Oneness ini saya heran loh. supaya jangan tumpang tindih. Ya supaya sebenarnya jelas ini pendengar. waktu saya. Ini waktu saya Pertanyaan sebenarnya. lain, jawabanmu lain, Nelson. Jadi kalau Tritunggalmu nggak ada jawaban, buang aja ke tong sampah. Ya, pertanyaan apakah Itu Tuhan Yesus makanya manusia atau perlu bukan? belajar tentang kebagaimanaan Allah, doktrin Roh Kudus, doktrin gereja, doktrin manusia, Belajar dari- doktrin Nah, ini tidak jawab pertanyaan kristologi. saya, host. Kaikas moderator. Kamu tidak bisa asal loncat-loncat lalu kamu campur Pertanyaan saya baur tidak kristologi, dijawab. kamu kaitkan ke Tritunggal. Apa urusan kristologi ke Tritunggal? Oke. Apa urusan Kri- doktrin Roh oke. Kudus kepada Ayat Tritunggal? berapa? Pasal Makanya berapa? perlu belajar sistematik teologi supaya kamu oke. tahu bagaimana belajar cara dulu. memahami Alkitab dengan benar. Oke, kita belajar Kristologi, mana bukunya? Mana bukunya? Kristologi itu tetap berdasarkan Alkitab. Contohnya apa? Iya. Dari Mana mana kita bukunya? mengatakan bahwa di dalam satu pribadi Yesus terdapat 2 sifat, sifat Oke, ilahi dan sifat manusia. Itulah Iya, Kristologi. oke. Jadi di dalam Oke, satu oke, pribadi terdapat 2 sifat, ilahi dan manusia. Saya tanya, yang bilang itu buku apa? Buku sampah kan? Alkitab. Loh, Mana Tuhan Yesus itu adalah Alkitab. manusia? Kau tunjukkan ayatnya Tuhan Yesus Baca. manusia. Jangan bukan Coba. Nasrani. Billy nih. Mana? Oke, baca 2 Yohanes 10. Baca di situ apa kata Yohanes di sana? Baca. 2 Yohanes 10. Yohanes 2 Yohanes 10. Coba baca. 2 Yohanes 10 apa bunyinya? Nah, Baca. Ikro. Jangan ngarang-ngarang kau bilang Tuhan Yesus kami itu manusia. Kami bilang Tuhan, kalian bilang manusia. Baru kalian merasa yang meninggikan Tuhan Yesus. Udah kebalik dunia memang otak kamu kita. nggak dengar saya tadi ngomong kristologi itu Yesus itu manusia, sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh ilahi, bukan setengah manusia dan Makanya setengah jangan belajar Allah. buku sampah. Masa Tuhan Yesus seperti Lo dewa gimana pagan? sih? Lo itu dasarnya dari Alkitab, Billy. Apa Makanya bedanya saya Tuhan suruh Yesus kamu. dengan Hercules? Kamu ini ngawur kamu. Apa beda Tuhan Yesus dengan Hercules?
Kalau 2 Yohanes 10 itu yang tidak mengakui Yesus Masias datang dalam daging, dialah penyesat, adalah kamu. Daging itu apa? Daging itu di situ apa maknanya? Daging itu apa? Di mana tertulis? Daging sapi, gitu daging babi, kau nggak usah daging onta. Tuhan kami kayak gitu. Enggak, saya nanya kamu, istilah kata daging di situ maksudnya apa? Apa yang tunjukin ayat 10 itu, 2 Yohanes 10 itu, apa maksudnya apa? Yaitu menunjukkan Yohanes mau mengatakan bahwa pada abad pertama, pada zamannya Yohanes itu, dia menuliskan kitab-kitabnya 1 Yohanes, 2 Yohanes, bahwa ada pemahaman-pemahaman yang mengatakan yaitu agnostik. Dengarkan dulu. Saya ada pemahaman agnostiknya di abad pertama, diskusi begini. Gini. Ngerocos saja kamu itu. Saya lagi menjelaskan, kamu ngerocos saja loh. Kamu nggak tahu kontekstual Alkitab. Gini Bang Nelson. Coba baca dulu. 2 Yohanes 10 itu. Dengar dulu Bang, baca. Kita di sini berdiskusi. Kamu potong. Kita di sini berdiskusi itu untuk meninggikan Tuhan Yesus, bukan merendahkan Murati. Tahan dulu. Tahan dulu, Aso. Murati, kamu diam. Asal kamu diam. Tahan dulu. Dijelaskan dulu. Iya, tahan dulu. Ini saya mau absen dulu. Yang mana, berapa orang? Saya dulu, host. Murati. Saya mau cari tahu berapa orang Tritunggal nih. Siapa semua? Pak Nelson, Pak King Tritunggal bukan? Iya, Tritunggal. Oke, William Tritunggal bukan? Tritunggal. Oh, berarti Pak Aso, Murah Hati, Bang Billy. Ya, Jesus only. Oke. Saya dulu host ya. Di sini kita berdiskusi itu host, yang namanya Kristen dan Tritunggal itu ialah di mana kita itu ingin meninggikan Tuhan Yesus itu setinggi-tingginya, bukan merendahkan. Begitu ya host? Yes. Oke, silakan dimulai. Fasilitasi saja. Ya. Nah, tadi dia menanyakan apa dasarnya orang-orang kami mengatakan Yesus itu dia adalah ilahi sekaligus manusia sejati dan Allah sejati. Apa dasarnya? Dasarnya Alkitab. Apa dasarnya? Salah satunya saya tunjukkan tadi ayatnya di 2 Yohanes 10 itu. Di situ sangat jelas-jelas bahwa Yohanes yang adalah muridnya itu sudah mengakui. Bentar. Dengar dulu, diam dulu. Masuk kamu nggak bisa diam, enggak? Kamu dijelaskan biar orang penonton dengar. Kamu berikan dulu tanggapan orang. Kamu tahu sopan santun enggak? Itu bunyinya. Kau tahu etika enggak? Walaupun datang dalam daging sesuai dengan jawaban kamu diam. Nanti kamu akan protes sendiri. Diberikan waktu oleh host. Gimana sih kamu? Pertanyaan saya itu gimana ada manusianya tertulis di Alkitab gitu loh. Udah King. Ada host King. Udah. Gimana ini? Udah, King diam aja. Itu nggak urusan King, itu urusan host. Jadi dia kan ngomong 2 Yohanes 1 ayat 10. Saya baca itu, yang tidak mengakui Yesus Masias datang dalam daging, dia penyesat. Begitu tertulisnya. Ya, terus makna daging di situ apa? Daging Tuhan. Kepada Yesus. Tuhan. Daging Tuhan. Apakah Tuhan punya daging? Loh, tertulisnya begitu, lahirnya Tuhan, Yesus Masias datang dalam daging. Apa lagi yang kau bantah? Apakah kau mau bernarasi? Itu makanya. Jadi pemahaman itu kamu itu masih mengatakan seperti itu, bro. Kalau dalam apa namanya, dalam struktur sekolah kamu masih kelas 2 SMP. Kamu sekolah. Kamu tadi menanyakan dasar kepada saya. Saya bacakan dasarnya bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh manusia. Dia dikandung 9 bulan. Lalu dia menjadi anak-anak. Berarti kamu lalu dia menjadi manusia. dewasa. Penyembah manusia. Dia disunat. Iya, kamu penyembah manusia. Kau ini betul nggak? Kau penyembah manusia. Kamu itu kok bodoh kali kamu. Gini. Nelson. Oke, sekarang kalian buka Lukas 18. Di situ ayat 27 mengatakan, baca coba. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah.
Tapi yang lain Tuhan hubungannya? gimana sih kalian mengatakan Apa hubungannya itu? Kemana hubungannya itu? Apa yang tidak, lahir apa Tuhan, tidak ada hubungannya. Nah, bentar Aso, Aduh, capek bentar, menghadapi bentar, para Aso. bidat-bidat oneness ini, nggak ada yang nggak tahu sistematik teologi, nggak tahu. aja Nelson. Ayat itu Baca Alkitab nggak paham. Hubungannya kemana ayat itu? Oke, Bisa teman-teman. bisa Sabar-sabar. dipertentangkan ayat. Oke. Sekarang begini ya teman-teman ya. Dia tertawa ketika Tapi dikatakan. perlu saja dulu. Diam. Nggak apa-apa. Kau dengar dulu ya, supaya kamu jangan bodoh dan tolong. Iya. Kamu meremehkan Roh Kudus karena Roh Kudus menulis SARS bukan antropos. Tolong yang bernafas besar itu ditenangkan dulu. Roh Kudus menulis SARS bukan antropos. Apa kamu yang lebih benar daripada Roh Kudus? Jadi ketika kamu dikatakan menjadi daging, kau yang mengolok itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus sendiri yang menulis menjadi daging, bukan menjadi apa? Bukan menjadi manusia. Kau ini Kristen atau bukan? Kamu bro? kok kemana-mana kamu di situ, bro. Makna daging di situ apa? Nggak ada yang makna. tidak mengakui bahwa dia datang sebagai daging atau sebagai manusia. Saya kasih ajar kamu. Kamu sekolah enggak? Coba. Teologi ya. Kamu sekolah enggak? Ya, saya sekolah teologi ya. Makanya rugi kau sekolah di Saya situ. paham sistematik teologi, saya tahu. Iya, rugi kau Bibliologi sekolah. saya tahu. Rugi, saya ajarin kamu, oke? Ini materi Rugi paling tinggi. gimana? Saya tadi membuka ayat kepada kamu. Sabar, Dan saya membuktikan bahwa bahkan secara logis dia dikandung 9 bulan. Sabar. Ya, Oke. dia menjadi bayi, dia menjadi anak-anak, lalu dia menjadi dewasa, dia disunat. Sabar. Bukankah itu manusia? Masa Oke. setengah manusia? Begini, kamu kan sekolah teologi tapi nggak ada guna. Oke, saya kasih ajar kamu. STT mana itu yang kau sekolah? Kok nggak ada pintar-pintarnya dosen kamu? Saya ajarin kamu sedikit supaya kamu pintar. Ya, yang pertama, kalau tidak ada tertulis jangan kamu terjemahkan. Artinya kamu mentafsirkan. Yang kedua, kamu sekolah teologi ya. Ya, sekarang saya tanya kamu, apa definisi manusia menurut Alkitab? Kamu sekolah teologi ya loh. Nggak Di tahu sini dia itu. saya Dia nggak uji tahu. kamu sebagai uji pembanding supaya kamu tahu saya ini adalah guru di atas Kamu guru gak usah kamu. dulu lari kemana-mana, kamu Billy. Kamu fokus dulu ke ayat itu. Saya Makna tanya apa Rasul. Kamu dikatakan sesat kalau kamu tidak mengakui dia datang sebagai daging, sebagai Betul. manusia. Apa maksudnya di situ? Oke, saya jelasin ya. Pak Pendeta, dengar Rasul ini. Di dalam ayat Alkitab mengatakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Betul? Enggak, ini kita spesifik di ayat 10 dulu. Kita kan berbicara kristologi kan. Kamu nggak percaya kristologi kan? Kamu bilang itu karangan kan? Karangan Itu manusia. bukan karangan, lah. itu dasarnya dari Kristologi Alkitab. itu pendapat manusia bukan? Apakah yang berpendapat itu Nabi dan Rasul? Kristologi itu istilah simpel supaya orang tahu apa Iya, itu ada kristologi. bukunya Maka kan? Kau dijelaskan. belajar bukunya kan? Makna kristologi Iya, adalah kamu belajar dari tentang bukunya pribadi Yesus kan? Kristus. Iya, Pribadi siapa Kristus penulisnya? itu bagaimana sih? Siapa sih penulisnya? Kristus itu kan itu Siapa maksudnya. penulisnya? Siapa penulisnya? Buku itu, buku kristologi. Aduh, memang orang-orang ini tidak tahu pakai istilah-istilah supaya kamu gampang memahaminya. Kalau kamu ditanya, baca dulu Alkitab. Emangnya ada ditulis di Alkitab itu Alkitab. Adakah Alkitab Yesus- itu kan mempersimpel. Alkitab Yesus itu dari mengajarkan Kejadian hal yang sampai Wahyu. membingungkan, Nelson, Supaya kepada- kamu simpel mengetahuinya gitu loh. Adakah Makanya seorang juga bapak istilah memberikan kristologi ular begitu. kepada anaknya, Nelson? Adakah seorang guru mengajarkan sesuatu yang membingungkan, Nelson? Jadi kau Tapi jauh setahu aku gini, bro. mengatakan sesuatu istilah Oneness. atau perumpamaan kepada penjelasan-penjelasan Oneness itu yang pada ingin dasarnya lo mencari- percaya lo kristologi gitu loh. Jadi Tapi saya heran apa Oneness yang di Indonesia ini kok hasil menolak pemikiran kristologi. manusia atau hasil konsili itu nggak laku di zaman sekarang. Paham kau? Oke. Gini. Kamu mengatakan tadi Aduh, Yesus nggak itu sekolah tapi Oke, kita congornya percaya. maju Dengar, ke depan. dengar, Orang ini apa dengar sih, Nelson. saya Kau heran. sekolah kitab di mana kau Nelson? Bukan Dengar dulu. congor, naik Dengar dulu kau Nelson. ilmu Kau sekolah kitab di mana Nelson? Pasal 12. Hah? Murah hati. Sekolah teologi di mana kau? Pasal 12. Host, tampilkan dong host.
Kisah para Rasul 4 ayat 12. Ini kayaknya host diskusi ini Besarkan dulu itu. tidak akan ini menghasilkan Enggak, esensinya enak ini host. oneness itu, Ada dapat poinnya oneness host. itu pada hakikatnya Kayaknya yang saya tahu apa itu dulu dia itu percaya klarifikasi dulu, kristologi host. loh, dua natur Kristus. Tetapi oneness yang di sini bodoh-bodoh amat ya, kok nggak percaya kristologi gitu ya. Saya heran juga ini. Host, Jangan-jangan besaran bukan aku, oneness host. ini. Host, besaran aku, host. Boleh nggak, host? Besarkan dulu, Kes. Besarkan dulu, host. Pantasan tadi saya Sudah di mute moderator. sekalinya hostnya ini. Ini baca. Dan keselamatan tidak ada di dalam apa? Di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Nih, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya kan? Apalagi yang kamu pertanyakan, Murhati? Enggak ada Tritunggal di situ. Enggak ada Tritunggal di situ. Ya. Nah, ini loncat kemana-mana kamu ini lagi. Aduh, memang nggak ada. Oh, bodoh sekali lo. Aduh. Di mana ada dibilang keselamatan di dalam Tritunggal? Sesat kalian kan? Bilang keselamatan ada di dalam Tritunggal. Tidak ada. Terima kasih semua. Saya menjadi bodoh berbicara dengan orang-orang bodoh. Terima kasih, host. Kapan Tritunggal itu punya akal untuk memahami firman Tuhan? Tidak pernah. Yang ada itu Tritunggal memahami Alkitab pakai congor selama ini, masih sampai sekarang. Awal mula tadi itu saya katakan. Maksudmu bagaimana? Maksudmu apa? Tritunggal itu Maksud aku, kamu itu membawa ayat itu untuk penjelasan Tritunggal. Kamu Nggak jelaskan, kena, bro. kamu jelaskan ayat ini. Oke, kamu jelaskan ayat ini. Apa maksudnya ini? Ayat ini. Maksudnya Kalau memang itu bukan tidak Tritunggal, ini ada apa maksudnya? keselamatan selain daripada Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain di dalam Yang kolong diberikan langit ini kepada manusia. ya, yang itu dapat dikatakan yang menyelamatkan diberikan kepada semua manusia. Yang olehnya Ya. kita dapat diselamatkan. Hei, mulut kau baca diam itu. dulu. Kau bertanya biar saya jelasin. Yang Tung-tung. diberikan kepada Kau manusia. memang gak ada sopannya Kamu kau tahu bahasa ini. Indonesia enggak? Kau itu tahu bahasa bertanya, Indonesia? Nyonyong. Indonesia enggak? Saya menjawab. Tahu enggak kamu Kau bahasa Indonesia? gimana sih? Kau enggak tahu bahasa Dasar Indonesia, memang kamu kau aja. ini tung-tung. Kamu tahu bahasa Indonesia enggak? Tahu bahasa Dengar, Indonesia dengar enggak? ya. Dengar Dan ya. keselamatan Di situ tidak ada di dalam keselamatan siapapun di juga. dalam tiga Selain di pribadi. dalam Dia. Tidak ada keselamatan di dalam Tritunggal. Di situ yang bawah dijelaskan. kolong langit, Yang ini ada itu tidak ada hanya di nama dalam Yesus. lain yang Hanya diberikan oleh nama kepada Yesus. manusia. Manusia ini bukan kepada siapa? Kemanusiaan Yesus nih. Dasar Yang memang tung-tung. olehnya kita dapat diselamatkan. Buang aja ke sampah itu tolol. tung-tung. Kamu baca nih. Kalau begitu kita hapus nih. Kita hapus. Mau nggak kita hapus? Buang aja ke sampah, nggak usah Hapus nih. dihapus. Buang aja ke sampah. Aduh. Ini apa maksudnya ini manusia ini? Kepada manusia. Tidak Yang ada diberikan, di situ yang oleh. nama lain. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini Selain apa? nama Ini apa? Yesus. Bukan Ini dibilang di apa? situ Diberikan nama kepada manusia. Tritunggal. Yang Tung-tung. olehnya kita dapat diselamatkan. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Apa ini Hah? apa? Ini apa? Apa Billy pertanyaanmu? takut toh, Billy takut, makanya Billy turun. Billy takut, makanya dia turun. Ayat ini muncul. Billy Apa ayat takut muncul memang. mana? Billy takut karena ayat ini udah muncul. Mana ini? Kan Baca tidak nih. ada nama lain di bawah Ini kolong apa? langit ini katanya. Iya, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Manusia ini memberi kepada siapa? Hah? Beri kepada siapa, tolol? Bego? Kan tidak ada Yang diberikan olehnya kita kepada dapat manusia. diselamatkan. Iya, Kamu tidak tahu bahasa ada. Indonesia enggak, tolol? Kau tahu bahasa Indonesia enggak? Kau yang dungu. Inilah kalian yang tidak percaya oleh kemanusiaan Yesus. Inilah kalian antikristus. Kau memahami Kalian ayat itu inilah pakai semuanya. bibirmu, nggak Ini pakai otakmu apa? salahnya. Ini apa? Ini apa?
Ini Ya apa udah, maksudnya nih? biar saya Ini jelasin. apa? Kau kan bertanya, mulutmu diam dulu. Ini apa? Ini Iya, kepada manusia mulutmu ini diam apa? dulu biar saya jawab. Tung. Apa? Kamu jawab Ya, apa? oke, ya saya baca. Di dalam tidak ada nama lain di dalam kolong langit ini yang dapat memberikan keselamatan. Dan apa lagi dibilang, saya lupa. Baca, kau dekatkan dulu biar bisa kulihat, ku baca. Nah, ini nih, aku besar ini. Ini apa? Kolong langit ini tidak ada, ya kan? Ya, tidak ada. Terus, manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Nah, kan yang diberikan kepada manusia, berarti tidak ada. Tidak ada namanya ya Yesus diberikan kepada manusia, maksudnya. Itu maksudnya. Aduh, kamu ini dongol sekali ya. Kenapa dongol sekali, pemikiranmu tumpul banget. Kau jelaskanlah kalau kau memang tahu. Nih, Iya, jelaskan ya. Nih. Ah. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Ya, ingat. Dan Siapapun. keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Juga selain Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Bukan manusia, umat ini yang kita ini. Yesus sendiri yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, di situ lanjutkan Terus kalimatnya, apa Pak. kamu? Iya kan, lanjut situ kalimatnya, bukan kamu ada baca. suatu keberhentian. Ya kamu baca. Makanya Baca kamu harus loh. pahami dulu Alkitab itu tidak ada ya nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya tidak ada. Makanya kalian katakan kenapa Yesus itu manusia, kan gitu. Aduh, kamu ini dongol sekali nih. Ayat ini jelas sekali loh. Ini kan bukan kepada Murah manusia hati. atau dikasih. Kenapa kalian bilang Yesus itu manusia? Siapa bilang tidak diberikan kepada manusia? Ini diberikan kepada manusia. Siapa bilang di situ diberikan kepada manusia? Siapa yang bilang? Ini apa? Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Kisah para Rasul berapa itu? Kisah para Rasul Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12 ya. Itu maksudnya apa? Itu nama itu tidak diberikan kepada manusia loh, bodong. Itu hanya diberikan kepada Tuhan Yesus. Nama itu, nama yang kudus itu, nama yang menyelamatkan itu hanya diberikan kepada Tuhan Yesus. Dodong. Capek saya jelaskan kalian. Udah nyata-nyata di situ. Kamu bilang di situ keselamatan ada pada manusia ya, gitu ya? Iya, maunya dia Iya. gitu. Keselamatan itu hanya daripada manusia, itu maksudnya dia. Oke, bentar. Murati, kau jawab dulu, Murati. Tadi mau jawab kok. Iya kan, saya sudah jawab. Saya sudah jawab, Bang Aso. Saya bilang tidak ada ya nama lain, ya kan, yang diberikan nama. Jadi kalau tidak ada kepada orang lain atau kepada manusia, berarti kepada siapa diberikan nama itu? Berarti diberikan kepada Tunggu kita baca. Siapa sih? Si King of ini berkhotbah di sini. Entah. Tahu sih, dia nggak tahu dia apa yang dia bilang. Nggak pakai otak dia. Dia pakai congor. Makanya buanglah itu konsepmu itu, kutong sampah. Jadi ambigu Dia kau bawa gara-gara data itu. loh.
murah hati, dia bawa data, dibantah Iya saja. Kak, data Dibantah itu argumennya. tidak bisa dibantah Kak. Data itu suatu Pak realita Nelson yang kabur, sudah ada dan nyata. Nah, menyerah dia. namun Salah lagi ya. kelanjutan ayat itu, kalau tidak ada lagi nama